Ada salam? Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan, anak yang paling disayang Tuhan Yesus Kristus. Aku telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Minggu kemarin kita sudah memperingati hari Pentakosta. Dan kita tahu bahwa hari Pentakosta adalah hari perayaan panen raya bagi orang Yahudi. Waktu hari kebangkitan kita sudah melihat pada hari Paskah. Orang Yahudi mempersembahkan buah sulung yang pertama itu mempersembahkan hasil dari panen jelai. Jadi berkas dari panen jelai itu diayunkan oleh imam menandakan bahwa hasil panen dari buah sulung itu mengantisipasi sisa panen supaya tidak rusak dan tidak dimakan sama belalang pelahap lompat pengerik. Artinya bahwa kebangkitan Kristus itu mengantisipasi kita. Jadi Yesus bangkit, kita juga bangkit. Tetapi pada saat hari Pentakosta, hari ke-50, maka ada perayaan panen besar. Di situ orang Yahudi juga mempersembahkan hasil dari gandum. Kalau Paskah hasil dari jelai, tapi kalau Pentakosta hasil pertama dari panen apa? Gandum. Kita baca dulu firman-Nya supaya kita bisa mengerti, setelahnya nanti kita akan sama-sama pahami. Imamat 23 ayat 15 sampai 17, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa apa? 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi apa? Bagi Tuhan. Kalau yang pertama tadi dari hasil jelai itu berkasnya ya yang mewakili yang tumbuh duluan ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ketika jelai itu yang ditanam ada yang sudah berbuah duluan, maka itu yang dipetik sebagai buah sulung dilambaikan kepada Tuhan oleh imam. Kalau yang ini gandumnya tidak dilambaikan tapi dibuat roti dulu, baru masing-masing orang membawa dari tempat kediamannya 2 buah roti unjukan. Nah, di sini lagi berbicara tentang bagaimana di hari Pentakosta Tuhan ingin supaya orang Israel melihat ya bahwa ini menggambarkan tentang orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang pada saat di masa depan akan dipersatukan oleh kasih Kristus lewat kuasa Roh Kudus. Sampai sini saudara mengerti? Jadi 2 roti ini mewakili orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang pada akhirnya berbicara kepada kita orang percaya. Sampai sini saudara ikuti? Nah, Charles Spurgeon juga mengatakan demikian. Dia seorang pengkhotbah kasih karunia terkenal di abad 18. Dia juga ikut menjelaskan bahwa ini memang menggambarkan tentang orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, merujuk kepada ayat berikut kita akan lihat di sini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada apa? Kepada Bapa. Kalau kita lihat di sini bahwa dengan kematian Yesus ya sebagai manusia, Tuhan telah membatalkan hukum Taurat supaya di antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi tidak ada lagi pembatas atau tembok atau pagar di antara mereka. Ya kan? Kalau hari ini sudah tidak ada batas, tolong sebagai orang yang sudah diperdamaikan, jangan lagi berusaha hidup di bawah hukum Taurat. Itu berarti saudara membangun kembali pagar atau tembok yang Tuhan sudah robohkan. Dan artinya bahwa saudara ini berseteru dengan orang percaya lainnya yang sudah hidup di bawah kasih karunia. Sedangkan Roh Allah sudah mempersatukan mereka. Sampai saudara ngerti? Di sini dia bilang apa? Bahwa untuk memperdamaikan keduanya.
yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi kematian Kristus itu bukan hanya memperdamaikan orang berdosa dengan Allah, tapi juga memperdamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, sampai sini ngerti ya? Lihat di sini bahwa ia datang memberitakan damai sejahtera. Kita tahu roh damai sejahtera siapa? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada kita yang masih jauh, ya, dan kepada mereka orang Yahudi yang dekat. Lalu dibilang apa? Karena oleh dia Yesus, kita kedua belah pihak dalam satu roh, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, akhirnya beroleh jalan masuk kepada Bapa tanpa melalui apa? Hukum Taurat. Nah, supaya ini terjadi, kemudian Allah lewat Nabi Yoel menjanjikan sebuah janji Bapa yang akan dimiliki untuk orang Yahudi dan orang percaya di kemudian hari, yaitu akan datang masanya, Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang. Bukan cuma kepada orang Yahudi saja atau orang percaya saja, tapi semua orang. Karena tadi di situ dia bilang kepada mereka yang masih jauh. Puji Tuhan kita sudah dekat, tapi masih ada bilangan orang yang masih jauh. Yang pada saatnya oleh kekuatan Roh Kudus akan dibuat dalam persatuan yang abadi dalam kasih karunia Tuhan. Makanya Yoel bilang begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kalau saudara lihat di sini, ini akan sangat berbeda dengan zaman perjanjian baru. Zaman dulu orang yang hanya sudah dewasa secara psikologis dan fisiologis, seolah-olah dialah yang dipakai oleh Roh Kudus. Sampai sini saudara ngerti? Tapi di zaman ketika perjanjian baru itu nanti diadakan dan Roh Kudus itu dicurahkan, maka saudara akan menemukan bahwa bukan cuma orang-orang dewasa, tapi rakyat biasa, anak kecil sekalipun, orang tua, anak-anak muda, ada kegerakan Roh Kudus dalam mereka. Mereka bisa bernubuat, mereka mendapat mimpi. Dan ini kejadian yang nyata. Ya, kita lihat kan mungkin Bapak Ibu yang tahun 80-an, dari tahun 80-an aja udah ada terkenal seorang anak yang dulu kalau nggak salah 5 tahun udah pergi ke seluruh dunia untuk menginjil, menggambarkan kabar baik. Padahal usia masih 5 tahun. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita baca kisah para rasul 1 ayat 5, sebelum Yesus terangkat ke sorga ketika mereka lagi berkumpul makan bersama, Tuhan Yesus memesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak boleh pergi kemana-mana, mereka tetap tinggal di Yerusalem supaya menantikan baptisan dari Roh Kudus. Nah di sini ayatnya berkata begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 20 ayat 21 dan 22, sebelumnya ketika mereka dalam keadaan ketakutan waktu Yesus mati, ya kemudian mereka dengar kabar bahwa ia sudah bangkit, itu kan masih ada ketakutan di antara mereka sehingga mereka sembunyi dalam suatu ruangan tertutup, ya mereka sangat parno dengan ketukan pintu dan lain sebagainya, dan Yesus nggak datang main ketok-ketok, coba di luar. Tapi dia muncul di antara mereka. Dan dia berkata, damai sejahtera ku berikan padamu 2 kali. Lalu kemudian apa? Dia menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Lalu mau diterima Roh Kudus itu mau diterima berapa kali? Kalau di situ sudah, kenapa dia bilang akan dibaptis lagi dengan Roh Kudus? Jadi di dalam Alkitab perjanjian baru digambarkan bahwa ada 2 kali pengalaman murid-murid yang mungkin juga dialami orang percaya adalah 2 kali mereka menerima kuasa Roh Kudus. Yang pertama adalah ketika mereka percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus hadir di dalam kehidupan orang itu dan Roh Kudus membuat dia lahir baru dalam Allah, dalam kuasa Roh Kudus sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Sampai sini sudah ngerti? Nah, lalu kemudian ketika nanti pada saat hari Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka secara umum berkumpul bersama-sama,
Lalu ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Lalu apa perbedaannya? Yang pertama, ketika saudara percaya, saudara menerima Roh Kudus dan saudara lahir baru dalam Dia. Tetapi ketika saudara bergereja, berkumpul seperti ini dan ikut care group dan lain sebagainya, Alkitab bilang besarlah rahasia ibadah kita. Itu sebabnya tidak percuma saudara datang ke gereja, tidak percuma saudara meninggalkan perkumpulan orang percaya, karena ada rahasia di situ. Karena apa? Mengandung janji. Janji apa? Janji bahwa semua orang akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tujuannya apa? Memperlengkapi mereka untuk melayani. Itu sebabnya ketika sebelum mereka pergi ke seluruh dunia, Tuhan Yesus bilang apa? Mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Padahal sebelumnya mereka sudah menerima Roh Kudus. Sampai sini bisa ikuti? Jadi yang pertama adalah ketika mereka bertobat, Roh Kudus membuat mereka percaya kepada Kristus, pemberitaan firman kasih karunia dan kabar baik. Dan kemudian mereka dilahirkan kembali dalam roh. Dan kemudian untuk melayani mereka harus diperlengkapi lagi di dalam pelayanan. Itulah yang disebut baptisan Roh Kudus. Nah, semoga jemaat sudah mengerti dan mulai paham. Dan itu terjadi ketika hari Pentakosta. Kita lihat dulu di sini di ayat selanjutnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara kalau lihat di sini ada kata hinggap dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris ditulis kata set, artinya duduk, berdiam. Luar biasa Tuhan itu. Yesus menyelesaikan pekerjaannya dan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa dan menjadi pembela bagi kita. Tapi Allah juga supaya kita tidak terhilang. Roh Kudus diutus kepada kita supaya memeteraikan kita supaya saudara dan saya juga tidak akan terhilang. Dan dia duduk tinggal di situ bertahta selama-lamanya di dalam saudara dan saya. Ada dua tangan yang bekerja. Yep. Yesus naik ke sorga menjadi wakil kita bagi Allah dan selalu menjadi pendoa syafaat bagi kita. Di dalam Dia kita menerima semua berkat, anugerah dan juga warisan kita di sorga. Tapi di dunia ini, ketika kita masih hidup dalam tubuh yang fana ini, ada Roh Kudus yang memeteraikan saudara dan saya, supaya itu sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah jaminan kita sampai kita memperoleh semuanya, ya. Dan juga itu juga jaminan bagi Allah bahwa kamu tidak akan kemana-mana, kamu tidak akan pernah terhilang, karena ada materai Roh Kudus yang ada dalam kamu dan tidak ada kuasa manapun yang dapat melepaskan dan menghilangkan atau melenyapkan kamu dari kasih karunia Tuhan. Nah, artinya apa? Kekuatan Roh Kudus tidak akan bisa ditembus oleh siapapun dan membawa saudara pergi dari Tuhan. Nah, ini kasih karunia bukan? Nah, jadi kita harus tahu. Di sini dibilang apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ketika mereka berkata-kata dalam bahasa lain, kan ini adalah hari panen raya. Jadi orang-orang Yahudi yang saleh, yang tinggal di beberapa daerah, yang kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul ini disebutkan kami dari sini banyak ya. Itu mereka datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari panen raya ini. Dan ini adalah perkumpulan yang sangat kosmopolitan sekali, yaitu satu grup berkumpul dalam satu tempat dan merayakan hari raya ini. Dan ketika 120 orang murid lagi bersama-sama di satu tempat, ya kita anggaplah mereka care group kan. Mereka ada di satu tempat, mereka bersama-sama, ya, mereka berkumpul bersama, dan itulah yang disebut Alkitab bahwa besarlah rahasia ibadah kita karena mengandung janji. Mereka tidak pergi kemana-mana, mereka berkumpul bersama, dan janji itu ditepati ketika mereka berkumpul bersama. Dan urapan bersamalah ini yang kita sering dengar istilahnya corporate anointing. Sampai sini bisa mengerti? Dan inilah yang menghasilkan bekal bagi pelayanan bagi setiap orang yang percaya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka mulai berbicara bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Dan orang lain mulai dengar ada kebisingan itu. Mereka mulai ngumpul dan mereka bilang gini, ini orang-orang ini mabok nih. Ya. Tapi Petrus berdiri, dia bilang gini, hari baru 9 pagi. Tidak ada yang mabok. Kenapa mereka selalu menduga orang-orang ini mabok?
biasanya pekerja, bukan pekerja, tapi juragan-juragan suka datang ke pasar dan dia mencari pekerja dan dia akan memperkerjakan mereka. Jadi kalau dia memperkerjakan mereka itu ada shift-shiftannya. Makanya saudara pernah baca bahwa ada yang bekerja jam 9 pagi, jam 12, jam 3, dan ada yang bekerja jam 5 sore. Ya, cuma 1 jam dia bekerja. Nah, biasanya jarang banget ada juragan yang datang di akhir-akhir. Jadi mereka tuh hanya datang di part pertama jam 9. Kalau merasa kekurangan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan hari itu, mereka akan cari lagi di bagian kedua. Seburuk-buruk ketiga, nggak ada yang sampai yang udah senja mempekerjakan orang. Jadi biasanya kalau misalnya udah lewat dari jam 12, tidak ada yang mempekerjakan mereka, ya mereka udah hopeless. Jadi kerjanya apa? Minum mabok, supaya lupa akan penderitaan mereka. Supaya lupa bahwa mereka harus mikirin hari ini mau kasih makan apa sama anak dan lain sebagainya. Dan saudara mau tahu kenapa saudara terima perjamuan kudus? Supaya saudara dimabukkan oleh kasih Allah, supaya saudara lupa penderitaan saudara. Dan di sini dibilang apa? Roh Kudus, ya, itu selalu bekerja bersama firman Tuhan. Pastor Ivan sudah pernah mengkhotbahkan ini. Supaya jangan sampai ada orang yang bernubuat lewat dari firman Tuhan. Dan ketika mereka dituduh bahwa mereka sedang mabuk anggur, Petrus berdiri. Dan Roh Kudus mengingatkan Petrus tentang nubuatan Yoel. Bahwa inilah masa yang sudah berbeda. Ketika perjanjian baru, Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Dan mereka dengan bahasa-bahasa yang baru, ini tadinya panen raya agriculture, benar? Tapi berubah jadi panen raya jiwa-jiwa. 3.000 orang bertobat, berikutnya ada 5.000 orang. Dan sampai hari ini, panen itu berlangsung terus karena pekerjaan Roh Kudus. Mereka berbicara bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Mereka berbicara apa? Bahasa-bahasa yang baru. Yang kita kenal sekarang disebut apa? Berbahasa roh. Bahasa roh ini memang penting, baik. Tetapi bukan untuk membangun jemaat. Ini adalah tanda awal seseorang menerima Roh Kudus. Dan bagi kita juga, ketika misalnya kita sakit. Misalnya kita sakitnya ngerasa di perut. Tapi kita nggak tahu ini asal mula penyakit dari mana. Dokter juga mengira-ngira. Satu dokter bilang A, satu dokter bilang B. Karena asumsi dan hasil penelitian secara medis mungkin berbeda. Ya kan? Tetapi ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, ya mungkin aja penyebabnya datang dari kaki, dari kepala, ya, dari dada, lambung itu, atau mungkin dari hutang. Karena mikir hutang gas lambung naik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita berbicara bahasa roh, maka segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita dan kita tidak mengetahuinya, Roh Kudus akan mampu memahami sampai di mana akar musabab itu. Benar? Itu sebabnya disebutkan bahwa ketika saudara berbicara bahasa roh, maka Roh Kudus itu akan membangun kamu. Membangun bukan membangun saudara punya rohani, karena rohani saudara sudah suci sempurna. Tetapi membangun tubuhmu dan membangun pikiranmu di dalam Kristus. Mungkin saudara berpikir bahwa iya Pak, tapi saya udah 60 tahun, 70 tahun, sedikit lagi saya sudah dipanggil Tuhan, sampai sekarang saya tidak pernah bisa berbahasa roh. Setiap kalau orang berdoa di samping saya, dia udah mulai sikaralalala. Saya bilang Tuhan jangan sampai doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Saya mulai berpikir bahwa apa saya tidak diurapi. Lalu saudara berpikir bahwa jangan sampai doa saya tidak dijawab karena saya tidak sengeroh dia. Tapi Alkitab bilang apa? Walaupun saudara tidak punya karunia berbahasa roh, tidak masalah. Karena ukuran dipenuhi Roh Kudus bukan karena mampu berbahasa roh. Dan meskipun saudara ada di dalam satu tekanan, dan jangankan bahasa roh, bahasa Indonesia, mother language kita aja, kita sudah nggak bisa ngucap dalam doa kita. Saking lemahnya, murid-murid juga diajarin Tuhan Yesus untuk berdoa kan? Tetapi kalau doa-doa seperti itu pun kita tidak sanggup lagi ucapkan karena kita sudah capek dengan hidup ini. Alkitab bilang, roh juga berdoa bagi kita. Ayatnya bilang begini, demikian juga roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan ini ayat yang sangat populernya. Kita tahu sekarang bahwa Allah Roh Kudus
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di saat saudara tidak lagi bisa mengucapkan doa, entah saudara sudah lelah dengan doa-doa saudara, entah saudara sudah capek menanti penantian yang tak kunjung datang, harapan saudara seperti hilang dan sirna, dan saudara ngerasa bahwa saudara harus menyerah. Tapi walaupun saudara menyerah, Roh Kudus tidak pernah menyerah buat saudara. Dia tetap mendoakan kita dengan doa-doa yang mungkin kita sendiri tidak bisa ucapkan. Ini kebaikan kasih karunia Tuhan. Ada amin? Dan ketika saudara menerima karunia yang berlimpah-limpah ini, bahkan walaupun saudara tidak sadar saudara memiliki karunia itu, saudara dapat dan peroleh dari mana? Apa karena saudara berbuat baik dan hidup di bawah hukum Taurat? Tidak. Semua karena apa? Semua karena kasih karunia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Tentu percaya kepada pemberitaan Injil. Mungkin di antara kita pernah ada yang ngerasain dan ngalamin. Ya kan? Ya karena kita pasti sudah dari gereja 1 ke gereja 2, gereja 3 dan gereja 4 ya. Sama kayak Om Chris selalu bilang bahwa ini bukan gereja terakhir saudara kan. Nah, jadi kita sudah keliling kemana-mana. Ada saatnya kita mungkin ikut sekelompok pendoa. Oke? Dan di saat kita berdoa kita merasa bahwa kitalah yang paling layak menerima karunia Tuhan. Dan orang-orang dunia itu, mereka layak dihukum mati. Kalau mereka tidak bertobat, aku melihat dalam penglihatanku mereka akan dibakar di dalam lautan api. Padahal Alkitab bilang apa? Di akhir zaman kita akan menuai banyak jiwa-jiwa. Di sisi lain ini melihat sesuatu yang lain. Yang benar yang mana? Kan Roh Kudus harus berjalan bersama-sama firman Tuhan. Lalu kita mulai membangun menara doa. Alih-alih menara doa, lama-lama menjadi menara Babel. Menara pemberontakan. Karena kita ngerasa bahwa kita lebih layak. Kita lebih layak mendapatkan karunia dibanding mereka. Padahal Alkitab bilang apa? Kita memperoleh karunia-karunia, kita menerima mujizat bukan karena kita di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau hari ini kita mendapat karunia Roh Kudus, itu bukti bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Iyalah, kalau enggak bagaimana mungkin kita mengalami itu. Dan kita tahu bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan mengalami rest. Karena Pastor Ivan juga pernah khotbahin, rest adalah aktivitas yang dituntun oleh Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus membantu kita percaya pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika kita percaya, kita dibenarkan oleh iman. Dan ketika kita percaya, Roh Kudus membuat kita lahir baru dalam Dia. Ini sebaik-baik orang yang tadi mengandalkan dirinya sendiri, apakah dengan kekuatan dia sanggup membuat dirinya lahir dari Allah? Tidak bisa, itu cuma karunia. Kalau kita lihat di film-film Marvels dan lain-lain, penjahat-penjahat suka bikin cloning dirinya kan. Kemudian apa dia jadi mutan gitu. Ya, dari mutan jadi kesemutan. Lama-lama dalam hal tertentu dia punya tenaga. Tapi kemudian dia overpower dan dia akan jadi rakus, greedy. Benar nggak? Dia tidak menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita oleh karunia Allah, kita diciptakan baru. Dilahirkan kembali dalam Kristus. Dan menjadi manusia yang baru. Itu semua karena apa? Karena melakukan hukum Taurat? Enggak. Semua karena kasih karunia. Itu sebabnya ketika kita percaya kasih karunia, ya, Roh Kudus itu membuat kita lahir baru di dalam Kristus. Dan berikut, Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan tubuh kita juga yang fana ini, supaya ketika kita masih tinggal di dalamnya, sebelum kita ganti kulit, ganti casing, ganti tubuh yang baru yang lebih mulia daripada tubuh yang ringkih ini, ya setiap kalau kita sakit, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan membangkitkan tubuh kita, ya, yang kita sudah belajar sopeio, ya secara cepat, quicken. Artinya secara cepat akan mengubah tubuh kita yang sakit untuk sembuh, supaya kita bekerja untuk memuliakan Allah. Dan kita juga belajar bahwa roh yang sama juga mendudukan Kristus di sebelah kanan Bapa sampai dibuat musuh-musuhnya ada di bawah telapak kakinya. Dan kita adalah tubuh Kristus, berarti musuhnya ada di bawah telapak kaki kita. Sampai saudara mengerti? Dan bukan cuma itu saja. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya. Dan juga jaminan bagi Allah bahwa kita tidak akan terhilang.
Dan yang paling penting bahwa Roh Kudus adalah roh hikmat dan pewahyuan. Di dalam hidup ini ketika kemanapun kita berjalan melangkah, Roh Kudus yang akan menuntun kita ke segala kebenaran. Dan apa yang menjadi tujuan ilahi di dalam kehidupan kita supaya kita tidak pernah tersesat. Ada amin? Kita juga lihat bahwa bukti bahwa kita menerima kasih karunia yaitu dengan materi Roh Kudus, kita bisa belajar dari pengalaman Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat dalam Matius 3, 16, 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti apa? Burung merpati turun ke atasnya. Itu pertamanya ya, kronologisnya. Lalu kemudian terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus sebelum Yesus lahir masih dalam kandungan juga, Roh Kudus sudah bekerja di dalam dia. Oke? Tapi ketika Yesus sebelum melakukan satu pekerjaan pelayanan pun, sebelum dia melakukan satu mujizat pun, artinya kalau dia tidak mau melakukan pun, dia kembali ke sorga ke atas dasar pertimbangan apapun, Tuhan tetap sayang dia. Tuhan tetap mengasihi dia dan tetap berkenan kepadanya. Walaupun dia tidak melakukan satu pekerjaan apapun. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh cinta dan perkenanan Allah, ada semangat lewat Roh Kudus yang membuat dia ingin pergi untuk membuat semua orang berbalik kepada Allah. Dan dia menjadi seseorang yang menjadi pendamai antara Allah dan orang berdosa. Itu sebabnya hari ini di dalam kehidupan kita, siapapun kita harus tahu. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa, oh saya harus menyenangkan Tuhan. Aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hari ini bikin senang, besok bikin kesal. Tuhan gak marah, kita sendiri yang ngerasa bahwa aduh kemarin terlalu sesumbar. Gitu. Janji terlalu tinggi, saking tingginya gak bisa dicapai oleh diri sendiri. Padahal janji sendiri gak bisa capain sendiri. Ya kan? Akhirnya apa? Capek-capekin diri sendiri. Tetapi hari ini ketika kita tahu bahwa meskipun kita belum bisa berbuat yang terbaik bagi Allah, tapi Allah sudah mencintai kita apa adanya dan menerima kita apa adanya. Supaya kalau saudara berdoa, jangan mari kita mencari hadirat dan perkenanan Allah. Kalau dia ngumpet, gimana carinya? Karena dia memberikannya dengan cuma-cuma. Dia menunjukkan dirinya kepada siapa dia ingin menunjukkan dirinya. Tapi hari ini puji Tuhan, dia menunjukkan dirinya kepada kita. Dia menunjukkan kasih dan cintanya kepada kita. Sehingga hari ini semua jemaat Tuhan sudah dipenuhi oleh cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah dipenuhi, maka saudara tidak akan pernah kecewa. Maka dalam moto pelayanan saya, miliki Yesus, miliki segalanya. Di dalam pikiran saya, di dalam jiwa saya tanamkan ayat ini. Saya tidak perlu butuh cari perkenanan orang lain. Saya tidak butuh cinta orang lain. Kalau enggak, nanti saya akan merasa kosong dan saya ingin dihargai. Lalu saya datang di kelompok ini, ya ke grupnya Pak Posman, kemudian dia ngerasa bahwa dulu Pastor Jamie baik, di sini-sini kok dia makin ngelunjak kan, ngomongin saya di belakang. Saya kecewa, saya kabur dari situ, saya pergi lagi di grupnya Karevo, saya ke ibu, ke bapak-bapak di belakang. Saya tidak diterima di mana-mana, saya kesal. Kenapa? Karena saya seperti Arjuna mencari cinta. Karena tidak punya cinta, makanya mengembara mencari cinta dan penghargaan. Supaya kalau saya diterima, disitulah tempat saya merasa nyaman. Tapi pada saat Yesus tahu, sebelum dia melakukan satu pelayanan dan mujizat pun, dia tahu bahwa dia sudah dicintai. Walaupun orang Yahudi menolak. Tapi kuasa, kasih karunia Tuhan, dan Roh Kudus yang bekerja dalam dia, sanggup membuat dia mencintai orang yang sulit dicintai, dan bahkan mencintai musuh sekalipun. Bisa? Tentu nggak bisa. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita dapat melakukan apa yang Kristus lakukan dan rasakan. Supaya dalam kehidupan hari-hari kita juga. Mungkin suamimu, istrimu menyebalkan. Tapi kalau saudara udah penuh dengan cinta Tuhan, saudara tidak perlu kecewa sama dia. Kalau saudara bawa cinta, eros yang saudara bawa ketika masa muda, begitu lihat ketika masa muda, istri saya, calon istri saya adalah perempuan yang cantik jelita. Di dunia ini tidak ada yang secantik dia. Ya suamiku juga begitu, hanya dia adalah satu-satunya lelaki yang paling tampan di dunia. Dan cinta eros yang hadir karena gairah itu, bertumbuh sesaat, ya kan? Waktu pacaran, menggebu-gebu. Begitu sudah nikah,
tagihan air, tagihan listrik, tagihan pampers, tagihan susu, tagihan sekolah anak, tagihan kontrakan, tagihan mobil dan lain-lain. Merontokkan cinta itu semua. Dan akhirnya apa? Kita seperti kakak adik berteman saja. Udah seperti keluarga. Kenapa? Udah capek berantem. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Di sini begini, di sini begitu. Nggak ada titik temunya. Karena Alkitab bilang apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Istri saudara manusia? Saudara sementara meletakkan diri saudara dalam kutuk. Saya bukan cuma kutuk, Pak. Saya dibawa ketek suami saya. Dibawa pengaruh suami saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sama aja, kutuk sama ketek sama-sama gak enaknya. Lalu di situ dia bilang apa? Kalau kita sudah dipenuhi cinta, suami istri dipenuhi sama cinta Kristus, mereka hanya akan membagi cinta dan kehidupan yang sudah mereka peroleh dari Kristus, tidak menuntut. Karena kamu cuma menuntut, kamu pasti akan kecewa. Kalau kamu kecewa, instan gratifikasinya, pemuasan sesaatnya apa? Kamu akan kembali ke dosa masa lalumu. Setan gak peduli dosa saudara apa. Masing-masing sesuai hobinya. Yang penting lu kecewa aja dulu. Karena upah dosa semua adalah maut. Sama. Tuh, setan tidak bilang gini, lebih baik lu pilih dosa ini karena grade-nya lebih kecil. Enggak, semua dosa maut. Begitu itu kalau kita jengkel, harusnya kita sudah masuk neraka. Jadi setan gak peduli, yang penting lu kecewa aja dulu. Karena pintu kekecewaan itu yang dialami manusia selama ini. Tidak ada damai sejahtera dalam dirinya. Hari ini Roh Kudus dalam kamu. Dan cinta Tuhan sudah dimanifestasikan dalam kamu ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi hari ini tidak ada lagi yang menjadi Arjuna yang mencari cinta. Tapi mereka yang pergi ke seluruh dunia membagi cinta dan kehidupan karena mereka tidak kekurangan cinta. Makanya saya juga selalu bilang, walaupun anak-anak saya, ya saya selalu bilang terutama anak perempuan, kita harus kasih bahasa kasih dan penghargaan buat mereka. Bilang kamu anak yang cantik, kamu anak yang tampan, kamu baik, kamu pintar, kamu disayang Tuhan. Supaya dia mengerti bahasa kasih itu. Jangan sampai dia gak pernah mengerti. Dia gak pernah dengar dari orang tuanya pernyataan bahwa saudara dikasih Tuhan. Saudara dengar di mana? Di hukum Taurat apa dikasih karunia? Selama ini saudara hanya tahu bahwa saudara dibenci Tuhan, benar? Dan ketika teman-teman narkoba, teman-teman jahat saudara menerima dan mencintai saudara apa adanya, saudara nyaman di situ kan? Padahal ketika saudara tahu kebenaran ini, kebenaran yang memerdekakan saudara. Itu sama, makanya anak-anak kita bertumbuh. Kita bilang yang terbaik dari dia. Papa sayang kamu. Kamu anak yang cantik, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang tampan. Walaupun orang bilang gini, anak lu jelek aja lu bilang begitu. Cantik dan pintar, tampan itu relatif kan? Setidaknya kita ngomong dulu. Jangan sampai nih dia gak pernah dengar. Ya, tiba-tiba dia pergi ke sekolah, dia jalan. Tiba-tiba ada orang rayu, cantik. Kalau dia gak pernah dengar, dia gak pernah tahu. Dia seperti kapal yang bocor tenggelam. Dia buka baju, dia serahkan segala-galanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar itu dari orang tuanya. Dia lihat ini seorang penipu ulung dan dia memberikan segala-galanya. Siapa yang rugi? Saudara. Saudara tidak investasi kasih Tuhan. Tidak mau kasih tahu anak-anak saudara bahwa mereka adalah anak yang paling disayang oleh Tuhan. Akhirnya apa? Sama seperti kita kan. Kalau kita tidak tahu kebenaran bahwa kita dikasih Tuhan, maka orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat akan merampok damai sejahtera saudara. Akhirnya apa? Saudara tidak memiliki hidup yang berkemenangan. Karena saudara tahu bahwa Tuhan jahat, Tuhan jadi musuh saudara. Iya kan? Supaya hari ini kita tahu bahwa hidup kita berkemenangan dan kita tidak takut lagi. Karena hari ini kita tidak hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Coba kita lihat di sini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang apa? Menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Apa itu roh perbudakan? Hukum Taurat. Kalau saudara baca Matius 11 ayat 28, ketika Tuhan Yesus berkata, marilah hei kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Boleh silakan saudara menerjemahkan bahwa Tuhan saya sudah capek sama hidup ini, saya punya banyak tekanan, saya punya beban berat, saya mau datang kepada Tuhan. Boleh. Tapi ayat ini, konteks yang sangat dekatnya, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada mereka yang ada dan hidup di bawah hukum Taurat yang membebani mereka. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang hidup dalam beban agama. Yang agama bilang kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begitu. Sudah melakukan semuanya, dia pikir itu akan jadi baik buat dia. Malah kagak. Bahkan setiap hari ketika berbuat salah kita merasa tidak sempurna Tuhan.
Ampunilah aku orang berdosa ini tuh. Tapi aku berjanji Tuhan, besok aku akan lebih baik lagi. Ternyata besok aku lebih rusak lagi. Lalu apa yang terjadi? Di sini dia bilang apa? Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Takut kenapa? Kenapa? Kalau kita tidak berbuat baik, kita bukan cuma hanya dihukum. Tapi hukum itu akan mengejar kita sampai keturunan kedua, ketiga, keempat. Nah, coba bayangkan. Tapi karena kasih karunia, hari ini kita akan menerima sesuatu yang lebih baik. Ada amin? Di sini dia bilang apa? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Cari di alam semesta ini, adakah keyakinan manapun yang dengan berani berkata bahwa Tuhan adalah Bapanya? Hanya orang Kristen saja. Iya kan? Dan kita tahu juga bahwa ya ketika kita menjadi anak, maka kita memiliki warisan. Coba bayangkan ya. Ya, sedikit cerita bahwa kalau saudara kembali ke peradaban Romawi zaman awal, ya, di situ dibilang bahwa kalau ada seorang ayah ingin mengangkat seorang anak walaupun dia sudah punya anak kandung, maka ketika dia mengangkat anak, dia harus memberi warisan yang sama kepada anak ini, sama seperti apa yang juga menjadi milik anak kandungnya. Sampai sini ngerti? Nah, setelah kehidupan modern, ya negara-negara maju mulai melihat bahwa kadang-kadang nih ada anak-anak tiri kurang ajar. Ya, kalau lihat di sinetron, maka mereka malah menggulungkan semua anak-anak yang menjadi anak kandung dan mereka menguasainya. Dan akhirnya negara merasa ini tidak bagus. Tapi di awal-awal bangsa Romawi, mereka mempraktekkan ini. Dan yang lebih penting lagi adalah begini. Kalau seorang ayah ingin mengadopsi seorang anak, orientasinya bukan kebahagiaan ayahnya. Misalnya ini kedua suami istri tidak punya anak. Kita kesepian di rumah. Kita adopsi anak yuk supaya kita bahagia punya anak. Tidak bisa begitu. Kalau kamu adopsi anak, artinya apa? Kamu harus berorientasi kepada kebahagiaan anak itu. Kamu sanggup biayain dia sekolah. Kamu sanggup memberikan semua hartamu bagi dia. Itu tekan kontrak di negara. Dan kamu harus memberi perhatian yang penuh, waktu. Dan kamu juga harus memberikan kesetaraan antara anak kandungmu dan anak yang kamu pungut tadi. Dan kamu tidak boleh membuat perbedaan. Kemudian anak yang dipungut ini akan dihapus dari nama keluarga lamanya. Dan kemudian dia dibuat nama baru dan dia mewarisi segalanya. Sama seperti kita dalam Kristus kan. Hari ini oleh nama Yesus, nama di atas segala nama. Kita sekarang dibuatnya menjadi baru. Dan setiap pengalaman buruk yang ada di dalam kehidupan masa lalu anak ini tidak dapat merusak masa depannya karena kasih karunia Tuhan. Gak bisa. Kehidupan masa lalu yang buruk sudah dihapus, dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalau ada, maka Tuhan, seperti Tuhan akan mengingat-ingat kesalahan dan pelanggarannya. Enggak, udah sejauh timur dari barat, sudah dilemparkan dosa kita. Seperti dalam tubir laut, tidak diingat-ingat lagi. Artinya apa? Sudah dihapus. Pelanggaran kita bukan cuma hanya ditebus, tapi dihapus. Jadi dianggap enggak ada, saudara itu benar-benar bersih. Ya. Dan inilah yang membuat akhirnya apa? Kita mengerti sekarang, bahwa ketika kita ada dan berseru ya Aba ya Bapa, kita mendapat bagian yang sempurna dalam Dia lewat kuasa Roh Kudus itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, di dalam perjanjian baru, orang-orang akan mengalami manifestasi Roh Kudus pertama ketika mereka percaya dan mengalami pertobatan. Ya kan? Di situ Roh Kudus membuat mereka lahir baru dari Allah. Dan yang kedua, ketika mereka ada dalam satu komunitas dan mereka diperlengkapi untuk pelayanan yang lebih lagi, mereka akan diberikan baptisan Roh Kudus yang menjadi karunia bagi mereka, masing-masing orang berbeda, untuk memperlengkapi mereka di dalam kehidupan pelayanan mereka. Ayat berikut kita akan lihat manifestasi apa yang murid-murid Yesus alami. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka setia nih di care group. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira. Dan
dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi bukti dari manifestasi Roh Kudus itu bukan saudara di gereja, orang lagi menyanyi, terus kemudian saudara sendiri bikin aksi. Lalu perhatian orang tentang kebenaran firman pindah kepada saudara. Nah, ini yang tadi nih dia bilang, tidak penuh akan cinta, tapi cari perhatian. Ya kan? Kadang kita tidak bisa menyalahkan bahwa Roh Kudus bekerja kepada orang-orang tertentu. Tapi saya percaya bahwa ketika Roh Kudus bekerja, tidak akan terjadi hal yang tidak tertib dan tidak penuh damai. Sampai sudah ngerti? Bisa jadi Roh Kudus itu bekerja karena memang orang itu tadi adalah di dalam dirinya. Pertama dia bukan orang percaya. Ingat, pertama dia bukan orang percaya. Dan di dalam dia ada unclean spirit. Dan ketika Roh Kudus datang, apa yang terjadi? Dia mengalami manifestasi. Tapi kekuatan Roh Kudus akan membuat dia berakhir dengan mudah. Karena kita harus percaya dengan kuasa nama Yesus, segala kuasa jahat harus tunduk. Benar? Tapi ada satu yang kadang-kadang susah dan salah dimengerti oleh orang. Yaitu apa? Ada orang yang punya luka hati, dendam, kepahitan. Sebenarnya orang ini tidak sesungguhnya mengalami manifestasi dari kuasa setan. Tapi karena kebencian yang begitu dalam. Dan begitu dia menemukan satu ketenangan, ada seolah-olah ada yang dengar curhatan hatinya walaupun tidak bisa terucapkan. Terjadilah gerakan yang dari dalam. Ini bukan manifestasi Allah, manifestasi dirinya. Sama seperti saudara ketika datang ke kafe, ya duduk dengar musik, ngomong biasa. Tapi lama-lama musiknya membuat saudara kakinya goyang. Tiba-tiba musik makin asik, tiba saudara bangun. Gak kena obat, gak kena apa, saudara manifestasi mulai goyang. Saudara out of mind, keluar dari kesadaran saudara. Nah, orang ini mungkin dia mengalami amarah. Sehingga apa? Makin saudara tengking, makin menjadi-jadi. Ya kan? Harusnya kalau dia dikuasai roh jahat, dia ada di dalam otoritas karena saudara punya Roh Kudus. Ya, saudara bilang keluar, dia keluar. Jangan sampai udah capek, saudara akhirnya bilang gini, mau keluar apa saya yang masuk? Jangan sampai saya masuk ya, masuk habis loh. Jadi apa yang terjadi? Ketika kita ngusir, dia pergi. Tapi kalau orang yang punya luka hati, jangan kita kasih hentakan, bentakan, tekanan. Dia akan makin menikmati itu. Saudara kasih musik dia nari. Orang menyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Tiba-tiba yang udah capek ngusir, kalau lihat ini setannya ikut joget gitu loh. Yang salahnya di mana? Bukan dia ada setan, dia ada luka hati. Ada yang disimpan dalam hatinya. Sama seperti Alkitab bilang, kalau kamu marah, jangan tunggu sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan biarkan terang cahayamu tenggelam. Ini orang sudah gelap mata, udah gak sadar. Ya kan? Apa yang kita harus bilang? Gak usah ditangkang-tangking. Dalam pengalaman pelayanan saya cuma hanya bilang, Ibu, Pak, pegang tangan dia, bilang kamu adalah orang yang paling disayang Tuhan. Percayalah, hanya kata-kata itu yang menyembuhkan hati yang luka. Tidak perlu tengkang-tengking, sembuh dengan sendirinya, pulih dengan sendirinya. Karena mereka tidak pernah dengar kabar bahwa mereka adalah anak yang paling disayang oleh Tuhan. Itu banyak pengalaman. Saya pergi ke KKR, teman saya bikin KKR, tiba-tiba dia bikin pelepasan. Semua udah pergi, ada ibu-ibu di situ. Nggak pindah-pindah, nggak selesai. Orang udah mau seminar, gitu. Akhirnya apa? Karena saya nggak enak, karena di tempat pelayanan teman kan nggak mungkin kita seperti gaya-gaya saya, nggak, bukan kita, Roh Kudus dengan hikmat Tuhan. Tahu nggak? Saya juga nggak usir, saya nggak bilang apa. Saya bilang Tuhan sayang ibu. Ibu di sini bayar seminar berapa bu? 1,5 juta. Ibu, dikit lagi seminar berikut mau dimulai bu. Jangan sampai ibu rugi. Ibu sekarang pergi. Tanpa saya usir dia bangun dan pergi karena dasarnya orang tak mau rugi. Lalulah terjadilah perbincangan. Hebat juga tuh Pastor Jamie. Sekali urus beres. Bukan saya. Hanya kasih yang menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran dan menghibur hati yang luka. Dia pergi. Bangun. Coba bisa bayangkan. Di pengalaman lain ada orang yang luka hati sama perempuan di satu tempat. Karena kecewa karena orang yang ditaksir itu jatuh cinta sama ada orang penjaga di tempat itu.
Dan dia pencari perhatian, dia berusaha untuk manifestasi. Wah, di situ di tempat ada seorang yang sangat terkenal mengusir setan. Pendeta sangat besar. Kalau saudara lihat sekarang dia ada di YouTube. Suruh doain, sembuh kumat lagi, sembuh kumat lagi. Karena dia ada di depan kantor saya, ya malam-malam satpam telepon, Pak Jami, ini dari pagi ini anak manifestasi, nggak makan, nggak minum, dia tendang semua kursi segala macam. Dan dia nggak mau pulang-pulang, sekarang kita mau kunci pintu, dia ada di depan ruangan pintu Pak, kita nggak berani tegur dia. Nah itu tuh selesainya gimana dong? Bilang udah doain siapa aja? Semua pendeta, ada 4 atau 5 pendeta besar yang ada di negeri ini. Sudah doakan dia. Karena memang lagi di tempat yang memang semuanya berkumpul di situ. Waduh, gimana nih? Saya bilang begini, coba kasih telepon sama dia. Dia bilang gini, halo Dek. Dia bilang, ya Pak. Ini siapa? Disebutin namanya. Oh, kamu tinggal di mana? Di Bekasi. Waktu itu daerahnya di Sudirman. Bekasi, ini udah jam 10 loh. Nanti kalau kamu pulang, kamu ada ongkos enggak? Enggak. Kalau kamu pulang sekarang, kamu enggak ada ongkos, tak ada omprengan, kamu harus bayar taksi. Dari zaman dulu belum ada taksi online. Jadi kalau kamu naik taksi, kalau supirnya bagus, gak apa-apa, dia jujur di antar kamu. Tapi kalau dia muter-muter dari sini ke Bekasi enggak 100 ribu, 200 ribu, bisa 400 ribu loh. Gitu. Mendingan sekarang kamu pulang, mumpung ada bis atau omprengan terakhir, kamu bisa hanya bayar 1.000 atau 2.000. Dia bilang apa? Baik Kak, pulanglah dia dengan damai sejahtera tanpa saya doakan. Padahal dari pagi jam 10, dari pelayanan jemaat dibuka sampai malam jam 10, dia terus beraksi. Apakah saya mendoakan dia? Saya bilang hati-hati di jalan, Tuhan Yesus sayang kamu. Besok terkenallah saya seperti seorang pelepasan setan. Saya nggak lepas apa-apa. Kasih karunia yang melepaskan dia. Itu hikmat Tuhan. Ya, saya sengaja cerita ini supaya saudara jadi mengerti, bedakan bahwa ketika roh jahat manapun, ketika saudara tangking harusnya dia keluar. Kalau dia nggak keluar, saudara harus berbicara sama orang itu dari hati ke hati. Supaya apa? Jangan sampai ada hal yang buruk yang dia pernah alami dan dia trauma. Sehingga dia tidak percaya siapa-siapa. Saudara harus memiliki pendekatan yang baik dengan hikmat Tuhan. Saudara tenggang-tengting. Kalau orang nonton dia nggak keluar-keluar, malu saudara. Pada dasarnya orang itu nggak mau rugi kan? Yang pertama nggak mau gagal ikut seminar. Yang kedua daripada kehilangan 400 ribu. Gue bilang gini, kalau lu jalan kaki dari sini ke Bekasi, mungkin sampai Cawang, betis lu udah meledak. Lu jalan-jalan, pak, apa itu? Begitu lihat kulit betis jatuh. Jadi pulanglah dia dengan tenang. Kan nggak mau rugi kan? Ya begitu. Akhirnya aman. Banyak pelayanan seperti itu. Ya itu yang kita alami. Supaya apa? Supaya saudara dengan hikmat Roh Kudus bisa menuntun. Itu yang disebut manifestasi itu. Manifestasi itu tidak selalu hanya harus berbahasa roh. Tapi manifestasi yang disebut orang kepenuhan Roh Kudus. Ya, yang disebut orang kepenuhan Roh Kudus adalah bukan ngaku-ngaku, hasil ngaku-ngaku. Saya dipenuhi Roh Kudus. Saya mendapat penglihatan bahwa ada kambing di kepalamu, ada tokek, ada cecak. Di sisi lain, udah dengar khotbah, di dalam diri saya ada Roh yang kudus. Kenapa sekarang divonis ada kebun binatang di sini? Apa manifestasi sesungguhnya? Manifestasi atau kepenuhan Roh Kudus adalah mereka yang hidup dalam buah-buah roh. Hasilnya bukan ngaku-ngaku, tapi hasilnya dilihat oleh orang bahwa sungguh mereka kepenuhan roh. Tidak ada satu rasul-rasul bilang gini, kami kepenuhan roh. Tidak. Yang dimaksud adalah mereka penuh dengan kasih Allah. Kasih yang seperti yang tadi di pengalaman di tempat baptisan di Sungai Yordan. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia dipenuhi kasih dan anugerah Tuhan. Kasih dari Allah itu yang membuat Tuhan Yesus sanggup melayani siapapun. Itu sebabnya inilah bukti manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya. Dan bukti bahwa kita kepenuhan Roh Kudus adalah ayat berikut. Kita lihat. Di sini dia bilang apa? Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh artinya kasih dari roh, kasih dari Allah. Manifestasi yang nyata tuh ini. Bukan saudara ngerasa bahwa saudara pintar berbahasa roh dan saudara jadi selfie sendiri. Bukan. Lalu apa gunanya buat orang lain? Ini yang lebih berguna. Dan inilah membuktikan bahwa saudara adalah benar-benar orang yang sudah dimaterialkan Roh Kudus. Dan saudara memanifestasikan saudara penuh dengan Roh Kudus bukan atas dasar pengakuan. Tapi orang lain dapat melihat bahwa saudara adalah anak yang paling disayang oleh Tuhan. Karena siapa yang sudah kepenuhan Roh Kudus,
yang sudah kepenuhan cinta Tuhan, pasti akan membagi cinta dan kehidupan dia miliki. Dan manifestasinya adalah 9 buah roh ini. Ada amin? Jangan cuma amin. Ya kan? Walaupun kita tahu bahwa anak yang dipungut tadi, ya, dia orientasinya apa? Bukan untuk menyenangkan orang tuanya, tapi orang tuanya menyenangkan anak-anaknya. Itu sebabnya kalau Tuhan tuntut kita menyenangkan dia, maka senang-senang, tidak senang, senang-senang, tidak senang. Capek sendiri, kembali jadi anak durhaka. Tapi hari ini Tuhan yang menyenangkan kita lewat kasih karunia yang berlimpah bagi kita. Dan ingat, ketika Roh Kudus datang kepada kita, seperti yang Pastor Ivan bilang minggu yang lalu, betapa sucinya kamu, sehingga Roh Kudus mau tinggal di dalam kamu. Kamu harus tahu bahwa kuasa darah Yesus begitu powerful, sehingga dapat menyucikan kamu. Supaya hari ini jangan memiliki kesadaran bahwa saudara orang berdosa, najis, tralala. Tapi saudara adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Karena Roh Kudus tidak mau berbagi dengan roh najis. Ketika dia mau datang kepada saudara, dia tahu bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Ayatnya begini, supaya kita lihat di ayat yang terakhir. Dan mengenakan manusia baru, manusia roh yang lahir dari Allah. Yang telah diciptakan menurut kehendak saya? Enggak, kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran karena iman. Dan kekudusan di mana kita dipanggil, di-set apart, dipisahkan dari dunia. Ya, berbeda dari orang-orang yang tidak lahir dari Allah, yang tidak punya Roh Kudus. Dan hari ini kita tahu bahwa kita bukan hanya diciptakan menjadi manusia baru. Dan bukan kehendak kita. Tapi yang paling penting, dan saya selalu ingat-ingat bahwa saudara itu tidak akan pernah binasa. Karena pertama, saudara lahir dari Allah, dari roh. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dibilang apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara tidak terpisahkan. Itulah Kristus kenapa bilang gini, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Baik penderitaan, maut, kuasa di bawah, di atas, di bawah, di samping, di kiri, kanan, dimanapun. Tidak dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kenapa? Dan hari ini Roh Kudus sudah menyatu dengan roh saudara. Bagaimana mungkin saudara tidak selamat? Keselamatan saudara pasti dalam Tuhan. Pertama, bukan karena usaha saudara, tapi karena karunia Tuhan. Bukan sekedar karunia merasakan kasih-kasih yang abstrak, tidak. Roh Kudus bermanifestasi, melahirkan saudara menjadi ciptaan yang baru. Dan saudara yang baru ini adalah saudara yang tidak akan pernah sama lagi seperti orang yang tadi diangkat, dia tidak punya catatan. Karena catatan masa lalunya sudah dibayar lunas, sudah dihapus, sekarang dia memiliki kehidupan yang baru. Dan Bapa di surga selalu melihat kita sesuci anaknya Yesus. Kan grade-nya harus sama. Gak boleh melihat perbedaan. Saya angkat anak, saya gak boleh membedakan dengan anak kandung saya. Kalau enggak, yang bersalah adalah saya. Maka sebagaimana Bapa di surga melihat Yesus anaknya, demikian juga dia melihat kita, tidak ada perbedaan. Inilah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, supaya kita mendapatkan manifestasi Roh Kudus dalam pelayanan dalam hidup kita, dan kita akan melihat mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Ada amin? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Roh Kudus-Mu hari ini bekerja luar biasa di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami telah menerima Roh Kudus. Pada saat kami percaya kepadamu, kami dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami dilahirkan baru di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa inilah kemenangan kami yang tidak dapat dilepaskan, digagalkan oleh siapapun. Karena materai Roh Kudus dengan kuasa Allah Maha Tinggi, tidak ada kuasa manapun yang dapat mencopot materai Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan bukan cuma itu saja, kami telah menyatu dengan Roh Kudus, telah menjadi satu dengan Roh Allah, artinya tidak dapat dipisahkan. Siapa yang dapat mampu memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Baik mau sekalipun tidak ada. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami untuk melihat kebenaran kami dalam Tuhan karena iman. Dan kami percaya Tuhan bahwa jika di antara hari ini mereka belum pernah mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Karena mereka hanya tahu bahwa mereka hanya menerima pengalaman Roh Kudus pertama kali mereka bertobat. Tapi mereka rindu melayani. Kami berdoa Tuhan. Di tempat mereka berada, di tempat mereka duduk dan berdiam.
Ketika mereka mendengar firman ini, mereka dilepaskan, dibenarkan. Dan mereka memiliki hak untuk dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Memperlengkapi mereka untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Di dalam pekerjaan mereka, di keluarga mereka, karir, studi mereka, dimanapun mereka berlangkah. Mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan buah-buah karunia roh yang dapat dilihat dari orang lain. Bukan pengakuan, tapi bukti nyata bahwa mereka hidup dan menjadi surat terbuka supaya orang lain bisa melihat dan percaya bahwa sungguh mereka adalah anak-anak Allah yang hidup di bawah kasih karunia. Dan kami juga berdoa Tuhan, ketika mereka sakit, mereka selalu memandang kepada Roh Kudus. Kuasa yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan tubuh mereka yang fana, supaya hari sakit apapun yang mereka derita, hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari orang mati, yang telah meredukan Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga, yang meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kaki Kristus, di bawah kaki kami orang percaya, karena kami adalah tubuh Kristus. Hari ini kami akan hanya melihat tentang kemenangan. Dan kami tahu bahwa Roh Kudus adalah jaminan buat kami untuk kami memperoleh semuanya. Dan jaminan bagi Allah juga bahwa kami tidak akan pernah hilang. Kalau Roh Kudus mundur, maka Tuhan sendiri yang akan rugi. Tapi Tuhan adalah Allah yang tidak mau rugi. Anaknya sudah bayar semua, lebih dari komoditas apapun, lebih dari emas, perak, permata, karena dibayar dengan darah yang mahal. Hari ini kami percaya bahwa Roh Kudus adalah hikmat Allah yang menuntun kami di dalam semua kebenaran. Di saat kami galau, kami tidak tahu jalan mana yang harus kami pilih. Ketika kami juga tidak bisa berdoa dengan doa-doa yang kita sanggup ucapkan dengan perkataan mulut kami. Tapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja mendoakan bagi kami dengan doa-doa yang tidak terucapkan. Bahkan ada sekalipun yang dapat berdoa, tapi Tuhan akan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan, pikirkan, dengarkan, dan pernah lihat. Dan inilah kasih karunia Tuhan dan bagian yang terbaik bagi semua orang yang Tuhan Yesus sayang. Hari ini ingat bahwa kamu sudah dicintai oleh Tuhan. Kamu sudah dapat perkenanan Tuhan. Jangan pernah lagi di hidup ini menuntut cinta dan perkenanan orang lain. Supaya kamu jangan kecewa, supaya kamu jangan berdosa. Kamu hari ini dicintai Tuhan. Peduli amat orang buang muka sama kamu. Hari ini kamu sudah punya Yesus yang selalu memandang wajahnya pada kamu. Supaya apa? Kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kamu berjalan, kamu tidak mencari hormat. Karena hormat kemuliaan kamu sudah miliki. Justru orang yang mencari hormat dan kemuliaan Tuhan yang ada pada kamu. Supaya hari ini kita menjadi anak-anak yang dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah dan kasih karunia Tuhan memenuhi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.